ya. Kita mulai aja hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Ya. Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kita mengenal dulu sebelum masuk ke dalam konsep OOP. Semua konsep OOP yang akan kita pelajari, kita masuk dulu kepada di hari ini kita akan belajar tentang pilar-pilar OOP dulu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu OOP, kemudian pilarnya apa aja, kemudian bagaimana sih prinsip kerja dari OOP itu sendiri, gitu ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa untuk minggu ini juga belum ada praktikum. Jadi insya Allah minggu depan baru kita ada praktikum. Karena hari ini kan kita masuk ke sebentar dulu, pilar OOP ya. Jadi memang masih tentang teori atau konsep. Nah, nanti minggu depan baru kita akan masuk ke dalam abstraksi. Nah, di abstraksi itu baru kita akan mulai praktikumnya gitu. Jadi untuk besok juga belum ada praktikum. Oke, sekarang seperti biasa ya, sebelum saya akan masuk ke dalam materi, kita akan warming up dulu. Karena di sini saya lihat kayaknya masih ada yang mau masuk-masuk nih di Zoom-nya. Kita tunggu dulu sebentar sambil kita warming up sedikit ya. Bentar, saya copy dulu. Nah, silakan masuk ke dalam Mentimeternya. Oke, seperti biasa, silakan masuk ke dalam link Mentimeter dan silakan isikan. Nah, ungkapkan perasaan Anda hari ini. Silakan. Biasa. Ngantuk, capek, tapi nggak apa-apa, ada duit, alhamdulillah. Bahagia, dingin, dingin, bosen, sehat, happy, kesel, sakit perut, Bu. Ya itu aja, ya gitu aja sih. Ceria, bos, sehat, happy, kesel, cukup fokus. Bahagia luar biasa, ngantuk, bersyukur, ya itu ya. Kita harus selalu bersyukur, intinya. Tadi ada yang bilang capek, tapi nggak apa-apa, duit berarti harus bersyukur juga ya, tetap ya. Harus tetap fokus, just fine, ya normal-normal aja. Yang sakit perut kenapa? Belum makan, boleh sambil makan nggak apa-apa. Kok videonya ditutup juga, kok sambil makan aja, tapi tetap dengar ya. Boleh, boleh aja. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan nih nggak ngantuk lagi nih. Nanti ya kita nanti seperti biasa kayak kuliah kemarin. Nanti kita ada apa namanya? Isi juga nanti ya. Setelah ini mudah-mudahan nggak ngantuk lagi deh. Oke. Baik. Ya, mudah-mudahan yang ada masalah, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, yang ngantuk jadi nggak ngantuk lagi, terus yang
fokus nambah fokus gitu, yang happy tambah happy nanti ya. Oke, mudah-mudahan begitu. Baik, sekarang kita lanjut dulu nih. Sekarang udah 26 orang. Jangan lupa e-learning-nya, daftar hadirnya silakan diisi. Saya juga belum buka. E-learning-nya silakan diisi. Oke, kalau begitu oke, kita masuk ya. Algoritma pemrograman berorientasi objek. Ya. Baiklah. Kita tinggalin dulu ini. Oke, saya masuk dulu ke dalam materi kita hari ini, yaitu tentang pilar OOP. Kalau polimorfisme. Baik. Nah, jadi itu tadi ya, sebelum kita belajar mengenai konsep objek oriented, yang namanya abstraksi, yang namanya polimorfisme, yang namanya inheritance, yang namanya enkapsulasi, ya kita harus kenal dulu nih. Sebelumnya kan kita belum kenalan sama objek oriented. Nah, kita kenalan dulu sama objek oriented hari ini, sambil kita singgung-singgung sedikit juga tentang konsep-konsep yang ada tadi. Oke, nah di sini, nah OOP. OOP itu adalah sebuah pemrograman yang mengikuti paradigma. Jadi yang bedanya itu, kita kan ada, kalau yang kalian pelajari selama ini adalah pemrograman prosedural. Jadi semuanya itu ada di dalam prosedur, ya, atau dibuatnya semuanya dalam prosedur ataupun fungsi. Hanya itu aja. Nah, tapi di sini kita akan membuatnya ke dalam konsep objek. Jadi hanya berubah adalah paradigmanya aja. Jadi Bu, yang perulangan, pengkondisian itu mah array gitu ya. Masih dipakai nggak Bu? Iya, tetap dipakai. Itu tetap semuanya yang kalian pelajari itu tetap dipakai. Bahkan prosedur fungsinya yang kemarin kalian coba itu tetap dipakai. Cuman hanya sudut pandangnya aja yang berbeda atau cara memandangnya yang berbeda. Kalau yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya kita memandang sebuah program itu hanya aktivitas atau bisa mengerjakan apa, gitu ya. Kita hanya memandang sebuah program itu hanya seperti itu. Pokoknya program ini misalnya hanya bisa misalnya kalkulator. Kita membuat kalkulator, pokoknya program ini bisa nambahin, ngurangin, ngali, bagi. Udah, titik. Itu adalah cara kerja. Ya, itu adalah cara kerja. Jadi kita konsepnya ke sana kalau kemarin. Tapi sekarang kita melihat dengan paradigma objek. Ya, kita melihat dengan paradigma objek. Yang mana kita bukan melihat apa yang bisa dikerjakan, tapi bentuknya dulu apa nih? Sebelum kita ngomongin apa yang bisa dia kerjakan. Misalnya tadi, kita membuat kalkulator yang mana dia bisa menambah, ya, membuat penambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu kan apa yang bisa dikerjakan. Sekarang, siapa yang melakukan itu? Kalkulatornya kan. Nah, berarti kita akan melihat sudut pandang objeknya. Kalkulator itu kita buat sebagai objek. Ya, sebagai objek. Nah, berarti di dalam kalkulator apa aja sih? Oh, berarti di dalam kalkulator nanti dia bisa kerja dari kalkulator itu adalah menambahkan, mengurangkan, penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, pembagian. Cuman beda dikit kan? Dipisah, displesetkan sedikit. Cuman begitu. Tapi dengan tambahan yaitu apa sih yang melekat? Kalau yang penjumlahan, pengurangan itu kan adalah kerja. Ada penambahan lagi. Dia butuh apa untuk menjumlahkan, butuh mengurangkan, kali sama bagi itu butuh apa? Butuh yang namanya operan atau angka-angka. Kalau menjumlahkan itu kan misalnya 1 tambah 2 berarti operan 1 tambah operan 2 kan?
Nah, berarti dia butuh operan. Dan ada juga hasilnya nanti. Nah, itu kalau melakukan penjumlahan itu kan pengurangan semuanya butuh operan. Berarti operan tersebut akan menjadi atribut di dalam objek oriented atau di dalam kalkulator itu sendiri. Nah, jadi cara pandang, cuman sudut pandang yang dipelesetkan sedikit. Kalau kemarin kita hanya memandang kerjanya aja, sekarang berdasarkan objek oriented kita tetap memandang kerjanya, tapi siapa yang kerja ini siapa dulu? Yang kerja adalah kalkulator. Oh, berarti objeknya adalah kalkulator. Nah, kalkulator itu untuk melakukan pekerjaan yang tadi butuh apa? Oh, ternyata mereka butuh operan. Oh, berarti kalkulator itu punya atribut operan-operan tadi dan punya kerja menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, sama membagi. Itu adalah sebuah objek. Sama kayak yang di ADT kemarin. Kalau ADT kemarin kan ya mirip-mirip juga seperti konsep objek. Makanya kemarin sudah diajarkan ADT atau tipe data bentukan ya, itu dipelesetkan di OOP itu menjadi objek nantinya. Kemarin sudah belajar tapi mungkin masih dipublikkan semua atau semuanya dibuat publik. Tapi sekarang itu nanti ada beberapa konsep yang mengatur. Nanti ada yang private, ada yang public, ada yang protected. Nah, bedanya di sana nanti. Tapi kalau kalian sudah paham konsep ADT, untuk ke objek itu lebih gampang. Kenapa? Mirip. Ya, karena mereka mirip. Karena mereka sudut pandangnya itu adalah berorientasi objek. Atau melihatnya kepada objeknya itu sendiri, bukan cara kerja. Ya, kalau prosedural itu cara kerja. Nah, jadi sebenarnya contoh pemrograman contoh paradigma ada di dalam pemrograman itu ada beberapa, ya, ada fungsional, prosedural, objek oriented, deklaratif, sama concurrent. Tapi yang kita pelajari di teknik informatika ini hanya dua, yaitu prosedural sama objek oriented, atau yang iteratif sama yang objek oriented. Kalau kemarin di awal-awal kalian diajarkan untuk prosedural ya atau yang iteratif, nah mulai ke semester sekarang ya kalian mulai masuk ke dalam objek. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ya paradigma pemrograman yang di sini tadi yang saya jelaskan ada dua yang dibahas. Yang pertama yang prosedural atau terstruktur atau iteratif, dan yang berorientasi objek. Jadi kalau yang prosedural itu dia lebih kepada konsep mesin, ya. Dia lebih kepada konsep mesin itu tadi, pokoknya kerja apa yang bisa dikerjakan, gitu. Lebih ke arah kerjanya si mesin, ya apa yang bisa dikerjakan, dan dia menjadi algoritma ditambah struktur data menjadi sebuah program. Tapi kalau berorientasi objek itu lebih kepada kehidupan manusia, lebih mengarah ke kehidupan manusia. Kenapa? Kalau kalian lihat ya, kehidupan manusia ini kan semuanya berbentuk objek ya. Misalkan kalian punya HP, HP itu kan adalah objek, sebuah objek. Misalnya apa nih? Mouse itu adalah objek. Di depan laptop itu adalah objek. Gitu. Ada bendanya. Pena, kalian pegang pena. Oh, berarti pena itu adalah objek. Nah, jadi pemrograman berorientasi objek ini lebih melihat kepada sisi manusianya, lebih ke kehidupan manusia. Kalau saya dulu waktu S2, dosen saya bilang kami bukan belajar OOP, tapi belajar pengembangan perangkat lunak, atau kalau kita di sini APPLBO, kalau di sana perancangan perangkat lunak gitu. Kan menggunakan, kalau di sana juga menggunakan konsepnya object oriented ya, pakai OOP. Nah, jadi ketika kami diajarkan di sana, beliau bilang begini, kalau kalian memprogram menggunakan OOP, berarti kalian itu adalah Tuhan dengan T kecil. Kalian bayangin aja, beliau bisa ngomong gitu. Kalian adalah Tuhan dengan T kecil. Kenapa Tuhan dengan T kecil? Katanya. Karena kita membuat dunia kita membuat objek-objek yang kita pengen gitu. Ya. Dengan objek-objek yang kita pengen, kita membentuk objek itu, tapi di dalam bukan bentuk ini ya, bentuk aslinya ya, tapi di dalam program itu kita membentuk dia sempurna gitu. Apa saja yang melekat di objek tersebut, kita bisa membuat objek-objek itu.
Sehingga kalian bisa disebut dengan Tuhan dengan T kecil. Nah, jadi kalian membuat program dengan berorientasi objek itu adalah kalian Tuhan dengan T kecil. Kalian yang menciptakan dunia kalian sendiri. Nah, kalau kita melihat di dunia nyata kan, Tuhan menciptakan kita, menciptakan beberapa benda itu sebagai objek atau kelihatan nih bendanya. Bendanya ada objeknya, ada nyata nih, kelihatan nih bendanya. Nah, begitu juga dengan kita memprogram atau membuat program di dalam objek oriented. Begitu. Tapi dengan konsep-konsep, ada beberapa konsep dari objek oriented ya. Nah, tapi cara berpikirnya itu memang berasal atau berawal dari melihat ke kehidupan manusianya langsung. Tapi kalau yang prosedural, dia bukan melihat ke kehidupan manusia, tapi apa yang bisa dikerjakan. Misalnya nih handphone, HP, dia nggak untuk prosedural ya, dia nggak ngelihat bentuk HP. Dia cuma bisa melihat, pokoknya HP ini bisa saya nelpon. Itu adalah kerja, makanya dia lebih ke arah mesin. HP ini bisa kerjanya bisa nelpon atau bisa kirim SMS. Itu, dia hanya melihat cara kerja aja, tapi dia nggak melihat HP ini punya komponen apa aja sih, nggak melihat. Nah, kalau yang seperti itu, HP ini punya komponen apa aja? Untuk nelpon kita butuh SIM card kan, butuh nomor. Nah, itu kan adalah bagian dari sebuah HP. Nah, bagian dari sebuah handphone. Nah, konsep yang seperti itu adalah konsep objek. Jadi dia melihat, sebelum melihat cara kerjanya, dia butuh apa saja dulu untuk mendukung cara kerja itu. Nah, itu adalah konsep dari objek oriented. Ya, lebih ke manusia. Jadi konsep yang objek oriented yang kita gunakan nanti atau kita pelajari adalah abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polymorphisme. Yang mana nanti di dalamnya ada overriding, overloading, kemudian whole part, genspec. Genspec itu sebenarnya inheritance, whole part bagian sebenarnya sama juga mirip inheritance tapi agak beda sedikit, tapi cara kerjanya sama. Kemudian nanti ada juga kelas abstrak dan kelas interface ya. Jadi nanti kita ada abstraksi, bagaimana cara mengabstraksikan sebuah benda gitu. Nah, nanti ada yang namanya kelas abstrak sama kelas interface. Nah, jadi nanti ada kelas, ada 3 tingkatan kelas, kelas nyata, kelas yang kedua abstrak, yang ketiga kelas interface. Kalau kelas nyata ini yang bisa dibuat menjadi objek. Kalau kelas abstrak ini nggak bisa dibuat jadi objek karena ada yang kosong. Metodenya ada yang kosong. Kalau yang kelas interface ini kelas yang lebih abstrak daripada abstrak. Jadi dia yang jelas dia tidak bisa dibuat menjadi objek, tapi kelas ini nanti akan diturunkan. Nah, jadi ada pewarisannya di sana di dalam kelas abstrak sama kelas interface, begitu ya. Itu kurang lebih yang akan kita pelajari. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini ada 2 pendekatan. Ya, sebenarnya ada 2 pendekatan. Kalau pendekatan kita, ya pendekatan di Unsri Informatika, lebih tepatnya Informatika Unsri, dan ITB juga sama, itu pendekatannya mulai dari prosedural, seperti yang kalian jalani sekarang. Kalian dikasih bikin prosedural dulu, yang pakai prosedur dulu di semester awal, ya. Kalian disuruh pelajari konsep dari yang pertama itu tadi, misalnya yang pengkondisian, perulangan, kemudian nanti baru menuju kepada prosedur fungsi gitu ya. Kemudian nanti baru ke ADT. Nah, sekarang baru ke OOP. Itu adalah kurikulum kita yang kita pakai. Tapi ada satu lagi. Dari kurikulum DTS atau Digital Talent Scholarship, dia kebalik. Dia menjelaskan atau menjelaskan dulu di awal itu tentang objeknya dulu. Jadi dijelaskan pakai objek. Jadi objek itu begini loh, bentuknya begini loh. Kemudian kompartemen atau bagian-bagiannya ada ini. Terus kerjanya ini. Baru nanti dijelaskan kembali di ujungnya itu adalah baru prosedural. Jadi dia luas dulu atau objeknya dulu, baru kepada cara kerja mesinnya. Nah, seperti ini yang bagian B itu kan. Dia
Kalau yang bagian A yang kita jelaskan cara kerja mesinnya dulu. Baru nanti mesin ini digabung dengan ini menjadi sebuah apa. Terus nanti dicampurkan dengan ini menjadi apa. Digabungkan dengan ini menjadi apa. Barulah dia menjadi sebuah objek oriented. Tapi kalau yang cara pendekatan yang kedua itu adalah yang DTS tadi, dia ngenalin mobilnya dulu nih. Oh, ada sebuah mobil. Mobil itu punya apa? Punya bagian apa? Mobil itu misalnya apa nih? Mengangkut hadiah misalnya ya. Berarti terdiri dari hadiah-hadiah. Terus kita ambil satu hadiah, semua hadiah yang ada di mobil itu kita ambil. Kita lepaskan mobilnya, kita ambil hadiahnya aja, banyak hadiah. Oh, banyak hadiah ini terdiri dari berapa? 3 misalnya. Kemudian kita ambil satu, karena bentuknya sama ya, tiga-tiganya sama, semuanya adalah hadiah. Kita ambil satu. Terus kita bongkar, buka kotaknya. Terus nanti isinya apa? Baru kepada isi dari misalkan hadiah itu berbentuk jam. Nah, jam yang tadi kita pecah-pecah lagi. Oh, jam itu punya mesinnya, punya jarum, punya apa. Nah, cara apa sih sudut pandangnya agak berbeda atau pendekatannya berbeda. Dia sebenarnya sama-sama, bukan sama sih. Cuman melihat ininya aja. Apa namanya? Cuman berbeda cara sudut pandangnya aja, pendekatannya. Ya. Karena yang kalau kurikulum DTS itu mereka dari objek dulu, karena apa? Karena objek itu lebih dekat ke manusia ya. Jadi mereka mungkin lebih mudah untuk mengenalkan. Lebih mudah untuk mengenalkan dari oh ini loh bentuknya, terus nanti kita pecah-pecah ya, kita buka ya isinya apa gitu loh. Lebih berfokusnya ke sana. Tapi kalau kurikulum kita itu kelebihannya kita nyalin dari yang kecil dulu, baru yang besar gitu. Nah, memang mungkin ada sisi lain ya di belakangnya, yaitu misalkan kalau mahasiswa yang reguler, mungkin maksudnya yang kita belajar biasa lebih cocok kepada yang pendekatan yang seperti itu tadi, dari yang kecil baru ke besar. Mungkin kalau DTS beda apa ya, beda mahasiswa atau beda orang yang akan menjalankan, jadi mungkin agak sedikit berbeda juga. Nah itu tadi ya, tapi setidaknya kalian ada tahu ada dua pendekatan. Nah, jadi di sini contohnya ada secara prosedural, ada secara objek oriented. Tapi kalau misalnya secara prosedural, kita memandang yang seperti saya bilang tadi. Kita memandang hanya apa yang bisa dilakukan. Kayak kalkulator tadi, ya pokoknya saya nggak peduli apa bentuknya bagaimana kalkulator, saya nggak peduli terdapat apa, saya nggak peduli. Pokoknya yang saya tahu kalkulator itu bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi. Ya, seperti ini juga. Ini dilihat kalau segi 4 ini pokoknya dia bisa menghitung luas. Saya nggak peduli dia mau bagaimana, saya nggak peduli. Pokoknya dia bisa menghitung luas, bisa ngitung keliling. Segitiga juga. Pokoknya dia bisa ngitung luas, bisa ngitung keliling. Saya nggak peduli sama yang lain. Tapi kalau secara objek beda. Secara objek dia memandangnya segi 4 itu sebagai benda. Benda segi 4 ini punya apa saja? Saya punya apa saja nih? Punya, oh berarti ada panjang, ada lebar. Oh panjang lebar ini bisa dilakukan apa? Bisa melakukan luas, menghitung luas, begitu. Bisa menghitung keliling, begitu. Tapi karena kita sudah terbiasa yang secara prosedural, jadi mungkin ke objeknya agak susah ya. Tapi kalau tips dari saya, begini aja, kita kan sudah biasa apa yang kerjanya ya, kerjanya dia bisa apa. Nah, berpikirnya agak mundur sedikit. Jadi misalkan melihat segitiga atau segi 4 ini. Oh, segi 4, segitiga ini kita bisa menghitung keliling ataupun luas. Untuk menghitung keliling sama luas butuh apa? Gitu loh. Oh, ternyata untuk segi 4 dia butuh panjang sama lebar. Oh, berarti panjang sama lebar itu menjadi atribut dari segi 4. Gitu. Ya agak ya dari bawah sedikit lah, karena kita sudah terbiasa sama yang cara kerja prosedural ya, karena kita sudah terbiasa. Jadi kalau dipaksa langsung gitu, ini jangan ngelihat itunya tapi ngelihat bendanya, mungkin agak susah. Jadi misalkan kalau apa ya, misalkan handphone tadi, kita punya handphone yang kita tahu cara kerjanya itu adalah untuk, pokoknya ini handphone bisa nelpon.
Untuk nelpon butuh apa? Butuh nomor HP kan? Butuh nomor HP orang tersebut. Terus butuh SIM card, ya nggak? Butuh apa, sinyal untuk mencari, untuk apa, alat untuk cari sinyal misalnya. Oh, berarti benda-benda tersebut itu adalah atribut dari si HP gitu, karena kita butuh fungsinya untuk menelpon. Berarti apa saja yang kita butuhkan? Nah, berarti untuk menelpon kita butuh SIM card, butuh alat untuk mendeteksi sinyal, misalnya begitu ya. Butuh, kalau dulu kan pakai keypad gitu ya. Oh, berarti butuh keypadnya. Kalau sekarang mah touch screen ya. Sebenarnya sama aja sih. Cuman berbeda apa interaksinya. Sebenarnya masih butuh touch screen kan untuk memasukkan nomor. Gitu. Berarti butuh layarnya kan, butuh layar atau butuh nomor, orang memasukkan nomor. Itu kan sama. Oh, berarti itu adalah bagian-bagian dari sebuah HP. Gitu. Ya, cara kerjanya atau cara berpikirnya diubah sedikit. Ya, kalau di dalam objek oriented. Oke, nah ini nih, hati-hati yang lapar, nanti tambah lapar nih. Melihat ada contoh makanan di sini. Jadi di sini kalau kita membandingkan antara prosedural sama objek oriented, kalau prosedural itu ya, kita membuat dalam semuanya dalam sebuah main program, kemudian kita pecah menjadi fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau yang saling manggil ya satu sama lain. Kemudian sebenarnya kalau yang di main program ada data, itu adalah data global. Tapi kalau di dalam fungsi itu ada data, misalnya ada integer A di dalam fungsi, berarti dia data private atau data lokal. Ya. Seperti ini. Ini adalah prosedural. Jadi kalau konsep prosedural, kita misalnya ngambil prasmanan gitu. Jadi kita ngambil piring, ya misalnya ini ada makanan gitu. Piringnya ini adalah main-nya, ya. Misalnya piring adalah main-nya. Nasinya ini adalah fungsinya. Fungsi pertama, telur dadar fungsi kedua, misalnya. Ini apa? Tempe kering ya, atau tempe lagi. Kentang kering mungkin, kentang yang ada apa sih, kacang ya. Saya nggak tahu. Kentang kering apa gitu namanya ya. Kentang kering ada sebuah fungsi lagi. Kemudian ada jengkol, rendang jengkol sebagai fungsi satu lagi. Kemudian ada apa nih, mie pete ya, mie pete sebagai fungsi satu lagi. Nah, jadi di dalam piring itu udah kecampur tuh semua fungsinya, ya semuanya dicampur di sana. Kita masukkan ke dalam semuanya dalam fungsi yang dalam satu main atau dalam satu piring. Tapi di dalam objek oriented agak berbeda sedikit. Kita memang memanggilnya kan, kalau saya biasanya yang kemarin kan saya biasanya manggil main-nya itu dalam satu kelas sendiri ya, kelas saya pisah. Nah, jadi dia itu main-nya tetap dipanggil. Ketika kita manggil main, dia kan bukan memanggil fungsi-fungsi tadi, tapi dia berupa data. Jadi di sini data-data yang ada di setiap fungsi-fungsi ini itu akan dijadikan sebuah objek. Jadi ada datanya, ada fungsinya. Sama. Misalnya objek A, objek B, objek C. Ada datanya, ada fungsinya. Yang mereka tiga objek ini saling terkait atau saling berhubungan. Saling berhubungan. Nah, ketika misalnya kita ibaratkan dengan makanan juga, dia dipanggil dalam sebuah kotak atau sebuah wadah, itu adalah main-nya. Tapi bedanya adalah misal nasinya terpisah-pisah. Kenapa? Karena nggak nyampur nih, data untuk nasi itu nggak tercampur sama yang bagian yang lainnya. Gitu. Tapi kalau ini kan datanya itu bisa tercampur dalam main program. Tapi kalau misalnya yang objek oriented, datanya itu walaupun dia satu main, tapi dia ada sekat. Ya, ada sekat di setiap objeknya. Jadi data ini itu ya udah, nanti untuk nasi ini dia menjadi objek A. Misalkan ini apa? Sayur jadi objek B, sambal jadi objek C. Ini rendang, ini lapar, objek D. Terus yang apa nih? Sayur nangka ya, objek E. Ketika bedanya apa, Bu? Sebenarnya mereka sama kan, tapi terpisah aja. Yang di objek oriented itu terpisah, ada dalam satu tempat tapi tersekat-sekat. Bedanya gimana, Bu? Misalkan saya nggak suka makan sambal. Misalnya, saya nggak mau makan sambal.
kalian bayangkan kalau sambelnya sudah saya taruh di bagian yang di atas. Taruh di atas simpan sambal. Mau nggak mau, walaupun sambelnya itu sudah saya hilangkan atau saya ambilin ya, saya pisahkan. Tapi kan setidaknya mungkin sambal itu udah nempel-nempel, ada sisa-sisa sambal di nasinya. Gitu. Masih ada sesuatu yang tersisa di nasinya. Kalau kita bayangin gitu ya. Nah, itulah prosedural. Jadi walaupun sudah kita pisah, tapi masih ada data yang tercampur dengan bagian yang lain atau fungsi yang lain, atau mungkin di main program. Setidaknya di piring saya itu masih ada sambalnya. Tapi kalau kalian bayangkan kita menggunakan object oriented, saya nggak mau sambal. Ya udah, saya lepas aja bagian yang sekat yang ke sambal itu saya singkirkan, saya pisahkan. Apakah nasi saya terbau namanya? Ada sisa sambalnya? Enggak kan? Apakah rendang saya masih ada tersisa sambalnya? Enggak juga kan? Karena dia ada sekatnya sendiri. Jadi dia memang melepas satu data itu ya secara sempurna gitu. Kalaupun saya nggak mau, ya udah saya lepasin aja. Saya nggak mau pakai itu. Tanpa dia nempel nasi saya nggak bau-bau sambal, nggak. Di nasi saya nggak ada tempel-tempelan sambal cabai-cabainya tuh nggak ada. Beda sama kalau kita menggunakan prosedural. Datanya itu masih ada nempel. Maksudnya masih ada yang tercampur atau ya setidaknya nempel di piring lah. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini kan saya nggak senggol aja, ya udah. Untuk bagian nasi saya itu nggak akan terkena sambal sama sekali. Kenapa? Karena ada sudah tersekat-sekat ya. Nah, itu beda antara prosedural sama OOP. Padahal mereka sama-sama nasi. Cuman bagaimana cara kalau di sini pengemasannya. Bagaimana cara pengemasan, bagaimana melihat atau memposisikan diri kita gitu. Ya. Kalau ini kalau kita lihat, kalau yang contoh ini kita lihat adalah bagian main programnya. Ya, lebih kepada main programnya atau lebih kepada program secara utuh. Padahal mereka sama, bentuknya sama. Misalnya isinya sama, ada jengkolnya juga, ada mie peteknya juga gitu. Tapi kan kalau itu tadi perbedaannya adalah ketika kita mau memisahkan salah satu. Ya, memisahkan salah satu. Ini adalah prosedural versus object oriented. Hati-hati yang lapar tadi, nanti langsung pesan Gojek nasi Padang karena ngelihat rendang ya. Oke, ya udah, kita lanjut dulu. Jadi ini adalah contoh dari program program prosedural untuk bahasa C atau C++. Ya sama sih sebenarnya, sama bahasa Java ya, nggak jauh beda. Di sini ada globalnya. Jadi biasanya kan kalau prosedural semuanya tergabung dalam satu main ya, dalam satu main program, yang mana mainnya di sini misalnya fungsi prosedur manggil, kemudian kalau yang dia di luar dari dari fungsi ya, di luar dari fungsi dia menjadi variabel global ya. Ini dari sisi variabelnya. Kalau dia ada di dalam fungsinya berarti dia menjadi variabel lokal. Kemudian nanti sebenarnya bisa dari fungsi 2 manggil prosedur 1 boleh-boleh aja ya. Ini dari sisi proseduralnya. Nah, kalau ini yang gaya prosedural bahasa Java yang OOP ya, ada pakai pakai OOP. Jadi di sini semuanya dalam bentuk kelas, kemudian ya sama sih sebenarnya, nggak jauh beda. Ini menjadi variabel global, atau kalau kita di dalam OOP itu nanti namanya menjadi atribut, begitu ya. Nanti ketika konsep objek sama kelas itu ada nama atribut, ada namanya metode. Saya suka pakai istilah itu ya dari dulu. Nah, ini nanti namanya atribut. Padahal dia sama aja sih sebenarnya variabel global. Iya, sama aja variabel global. Kalau di sini variabel lokal, iya. Ini nanti tapi di dalam OOP itu adalah ini menjadi namanya atribut. AB ini jadi atribut, kemudian fungsi 1, prosedur 1, prosedur 2, fungsi 2 itu adalah namanya metode. Berubah namanya. Tapi sebenarnya caranya sih mirip-mirip sama. Ya. Oke, nah di sini skema alir. Contohnya ya. Ini kalkulator nih. Kalkulator sederhana contohnya.
Kalau kita menggunakan cara prosedural, kita inputkan data, kemudian nanti di main, dia akan manggil prosedur tambah atau fungsi ya. Prosedur atau fungsi tambah dilakukan, kemudian nanti hasilnya dikembalikan. Gitu kan? Kemudian di main lagi, panggil lagi kurang, kemudian proses, kemudian hasilnya dikembalikan ke main. Kemudian baru di-outputkan. Ini cara yang prosedural. Ya, cara prosedural. Atau nih, itu kalkulator. Ini atau nih yang persamaan kuadrat. Contoh yang persamaan kuadrat. Input dari main, kemudian masuk ke dalam rumus persamaan kuadrat kan, mau diproses. Fungsi ini, fungsi atau prosedur. Kemudian dia kan ada nilai diskriminan. Kalau nilai diskriminan berapa, maka hasilnya berapa gitu kan. Nah, kalau nilai diskriminan berapa baru boleh dilakukan proses persamaan kuadratnya. Kalau ada nilainya berapa nggak boleh dilakukan proses gitu kan. Nah, nanti dia manggil, kemudian dikembalikan lagi nilainya. Misalnya setelah diproses, maka dikembalikan ke main dan di-outputkan. Ini kalau di dalam prosedural. Jadi semuanya dalam satu kelas begini. Ya, satu kelas begini. Sama kayak nasi tadi itu dalam satu piring. Tapi kalau di dalam objek, sebenarnya sama. Input, main, mainnya ini ke proses kurang, tambah misalnya, terus nanti tambah dibalikin lagi, terus dari mainnya ini manggil proses kurang, kurang diproses, kemudian dikembalikan lagi, terus di output. Tapi bedanya apa? Kalau yang tadi, kalian lihat, campur kan dia jadi satu di sini. Tapi kalau yang ini, dia terpisah. Terpisahnya di mana, Bu? Ini lihat. Main, seperti yang saya biasa pakai tuh. Main-nya itu kan jadi satu kelas sendiri. Kelas main. Kelas main. Sedangkan fungsi atau prosedur tambah sama kurang itu saya jadikan satu kelas lagi. Misalnya adalah kelas kalkulator. Di mana kelas kalkulator itu punya kerjaan untuk menambahin penjumlahan, pengurangan, perkalian, misalnya pembagian. Yang mana itu tadi punya operan, beberapa operan. Nah, itu adalah ini jadi satu kelas sendiri. Tapi cara manggilnya sama aja. Prosesnya sama aja. Tinggal diubah. Ya dipisahkan aja. Dijadikan satu tempat tadi loh. Kayak yang nasi tadi kan dijadikan ada satu sekat sendiri, yang jengkol tadi satu sekat gitu. Nah, sama di dalam objek oriented. Cuman disekat atau dibuat terpisah. Sehingga nanti kalau misalnya saya butuh kalkulator di program lain, saya nggak pusing-pusing lagi. Saya ambil aja kelas kalkulator yang saya udah punya, saya tarik keluar, saya pindahin ke tempat lain tanpa mengganggu kelas-kelas yang lain. Begitu, ya, tanpa mengganggu kelas-kelas yang lain. Kemudian di-outputkan. Udah, ini ya contohnya. Ini tadi yang dijadikan satu sekat, kalkulatornya dijadikan satu sekat. Yang main-nya dijadikan satu sekat sendiri. Ini, oke. Kemudian yang persamaan kuadrat tadi sama juga. Input, main, terus mainnya di ABC ya, perhitungan ABC-nya, kemudian dicek dulu diskriminan, terus kalau oke baru dihitung, terus nilainya dikembaliin lagi kan sama. Kemudian di output. Tapi bedanya apa? Ini ada kelasnya. Kalau main menjadi satu kelas, kemudian yang ABC sama diskriminan karena mereka prosesnya sama, bukan prosesnya sama, tapi masih dalam satu kerjaan gitu ya, dijadikan dalam satu kelas. Kelas kedua. Di sini ini adalah OOP. Jadi cuman beda sedikit banget. Bedanya ya cuman menyekatkan aja gitu. Ya, cuman memberi sekat di antara satu yang udah tercampur tadi kita sekat, kita kasih batas tuh. Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Ya, kalau di dalam objek oriented. Nah, jadi kan objek-objek yang tadi ini objek kelas 1, kelas 2. Setiap kelas itu kan satu kelas akan menjadi atau direpresentasikan menjadi objek. Akan direpresentasikan menjadi objek. Nah, ingat juga, satu kelas bisa menjadi beberapa objek. Bukan hanya satu kelas jadi satu objek, enggak. Contohnya begini, kelas mahasiswa. Saya biasa tuh di ADT, saya juga biasa kasih contoh itu. Satu kelas mahasiswa, objeknya siapa? Objeknya kalian semua nih, 28 orang, 27 ya, saya kurangin saya 1, 27 orang itu adalah objek dari kelas mahasiswa. Kelas mahasiswanya ada berapa? Ya 1. Objeknya ada berapa? 27.
Jadinya 27 orang. Baru satu kelas. Kalau dicampur sama kelas lain kan jadi banyak. Atau ini kan reguler 1 tuh. L1, salah. Palembang ya. P1. Nanti dicampur sama P2 tambah banyak kan objeknya. Tapi kelasnya hanya berapa? 1. Yaitu kelas mahasiswa. Begitu. Ya. Nah, ini. Jadi setiap objek yang ada di dalam, contohnya ini kayak biliar. Biliar itu kan saya juga nggak pernah main biliar, saya nggak tahu. Yang pasti begitu kan, dia konsep biliar itu dia ada, dianggap yang bola putihnya itu adalah main, kemudian ada beberapa bola-bola di sini. Dia kan ada tujuan. Tujuannya misalnya harus masuk ke dalam lubang ya, lubang yang di samping-samping ini saya nggak tahu juga namanya. Pokoknya masuk ke dalam lubang ini gitu ya bolanya. Kemudian kan buat mainnya itu akan mengenai, yang pertama main kan akan mengenai bola, salah satu bola yang ada di dalam ini ya, yang dalam segitiga itu. Dibuka kan segitiganya terus dipantulkan ke sana. Nah, setiap objek-objek yang ada di situ kan nanti akan berinteraksi terus mecah. Nah, itu adalah contoh objek di dalam object oriented. Jadi mereka saling berhubungan atau saling berkaitan sehingga nanti bagaimana sih cara si pemain itu, kan pemain kan nggak boleh nyodok yang bola merah kan, dia harus nyodok yang bola putih terus kan, karena itu adalah mainnya. Kita anggap dia sebagai mainnya, sebagai kelas main. Nah, terus nanti bola putih itu yang akan mengenai salah satu bola yang lain sehingga mencapai tujuan. Nah, begitu juga sama objek oriented. Sama kan sama yang ADT kemarin, begitu juga. Kurang lebih begitu cara kerja dari objek oriented. Dia itu ada interaksi dari main, kemudian ke objek-objek yang lain. Nanti objek A, nanti misalnya bola pertama akan terkena bola kedua, kan bola kedua ikut gerak juga tuh. Misalnya bola kedua terkena lagi bola ketiga ya udah jalan lagi kan gitu, atau gerak lagi. Nah, begitu. Ya, itu adalah konsep dari objek oriented. Nah, ini ya. Dengan Java, bahasa C termasuk dalam, kalau misalnya Java itu ya termasuk dalam bahasa OOP yang murni. Sebenarnya bahasa Java itu turunan dari bahasa C dan C++. Kalau kalian tahu riwayatnya, bahasa Java begitu. Dia turunan atau hasil dari apa ya? Perbaikan atau ya perbaikan dari C sama C++. Sehingga dia menciptakan memang benar-benar objek oriented yang murni. Ya, bermetamorfosis ya disebutnya di sini. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini pemrograman Java oleh si James Gosling dan teman-teman gitu. Ini sedikit tentang Java-nya. Jadi dia memang menggunakan Java Virtual Machine atau ada JVM-nya. Sehingga dia punya kelebihan dari si Java itu sendiri. Memang dia nggak punya pointer. Nanti kalau selama ini kalau C++ itu memang masih ada pointer. Tapi kalau di sini dia lebih kepada simple ya, karena dia nggak punya pointer dan menyediakan multi inheritance ya, memori alokasinya lebih bagus, dan juga dia salah satu kelebihan dari Java itu adalah portable. Kenapa? Karena di Java bisa punya Java Virtual Machine yang bisa mengkonversi ke dalam platform yang kita pakai. Misalnya sekarang nih saya menggunakan Windows misalnya. Saya punya program Java. Terus misalnya teman saya punya di laptopnya misalnya nggak ada Windows, dia punya Linux ataupun apa gitu. Anggap aja punya Linux. Nah, jadi dia minta tuh program saya kasih. Dan nggak perlu lagi nggak perlu lagi mengubah kepada Linux-nya, kalau tinggal install JVM-nya aja, nanti JVM-nya yang akan mengkonversi atau menyesuaikan dengan platform yang ada di komputer teman saya. Walaupun ya platformnya beda. Nah, itu adalah kelebihan ya, salah satu kelebihan. Kalau sekarang mah udah banyak ya bahasa pemrograman yang portable begitu. Nah, ini kalau dulu Java itu yang paling unggul, kalau sekarang udah banyak ya. Yang pasti dia ada interpreter atau JVM, Java Virtual Machine. Reliabilitas tinggi ya, aman, netral, portable,
high performance, dan multi-thread. Nah, ini salah satu ya kelebihan dari Java juga adalah dia sangat mensupport sekali yang nama multi-threading. Jadi bisa kerjanya barengan. Multi-threading. Salah satu lagi kita kan ada pemrograman ya yang prosedural. Nah, saya itu pernah belajar agent. Agent itu lebih multi-thread lagi tuh daripada Java atau dibandingkan OOP. Ya, agent itu bukan bahasa pemrograman sih. Dia lebih kepada sama konsepnya sama object oriented. Dia lebih memfokuskan agent itu kayak apa ya? Kayak objek juga, tapi objeknya lebih pintar sebab sudah ditanamkan AI-nya di dalam sana, di dalam agent tersebut. Ya. Tapi kalau objek oriented dia memang murni objek oriented aja. Bukan kalau ditanam baru nanti dia kalau agent tadi lebih multi-thread dibandingkan objek oriented. Kalau objek oriented kita harus mengatur sendiri multi-threading. Oke. Ini pembuatan program kalau pakai Java ya. Editor, kita mulai dari editor, kemudian nanti akan di-compile ya menggunakan Java compiler menjadi Java class, kemudian baru diinterpretasikan menjadi yang bisa dijalankan. Nah, jadi kalau sekarang kalian nggak tahu nih cara kerja ini, nggak tahu. Kenapa? Karena udah pakai NetBeans, Eclipse dan macam-macam lainnya yang kayak kita pakai Rapid segala macam. Kita udah pokoknya run udah jalan kan, keluar hasilnya kan. Padahal di dalam Java itu sendiri dia harus compile dulu. Kalau kami dulu nggak boleh pakai NetBeans, bukan nggak boleh. Di awal-awal semester tidak diajarkan pakai NetBeans. Jadi pakai apa Bu? Ya pakai Notepad. Notepad biasa lagi, bukan Notepad plus ya. Notepad biasa. Ngetik di Notepad terus simpan dalam file Java. Nah, file Java itu kita simpan di dalam folder. Foldernya harus ingat. Kalau misalnya lupa folder, jalaninya di mana? Jalannya di CMD, command prompt. Jadi lokasinya itu harus ingat. Lokasi penyimpanan file itu harus ingat. Begitu. Keren. Oke, lanjut. Jadi di dalam kami tuh harus ingat di mana lokasi penyimpanan file tersebut. Kalau lupa ya udah, selamat tinggal. Kalau sekarang mah enak ya, ada propertiesnya, udah tahu nih, oh lokasinya di sini. Kalau dulu harus ingat. Nah jadi ngompilnya itu dua kali jalan. Mulai dari Java pertama udah bikin ya editor, simpan filenya, terus buka CMD, masuk dulu ke dalam folder, udah masuk dalam folder. Untuk menjalankannya dua kali tuh, Java pakai C ya, Java compiler, maksudnya Java compiler hello.java. Terus nanti dia akan compile dulu. Jadi nanti setelah compile sudah berhasil, nanti di folder kita ada hello.class. Berarti dia udah ada kelasnya. Baru kita jalankan Java hello. Kita ketik lagi tuh di CMD Java hello, baru nanti keluar hasilnya apa. Gitu. Tapi kalau sekarang udah gampang banget. Kalian nggak perlu lagi ngetik CMD, nggak perlu lagi harus mengingat foldernya di mana, nggak perlu lagi, klik run aja udah selesai. Nanti kalau error ada muncul di bawah, udah diberikan kemudahan. Kalau dulu di akhir semester itu baru dikasih tahu NetBeans, dan ujiannya pun nggak boleh pakai NetBeans, tetap pakai Notepad itu tadi. Ya, itu cerita kami dulu. Oke. Ya, ini ya 4 pilar OOP yang akan kita pelajari. Ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Iya, kalau Java nanti mendukung semuanya, tapi ada salah satu sih yang nggak didukung oleh Java, kan pada inheritance. Inheritance itu ada single inheritance, ada multi inheritance. Ya. Nah, kalau si Java hanya mendukung single inheritance, dia nggak peduli, nggak mau yang namanya multiple inheritance, dia nggak mau. Kenapa? Karena Tuhan dengan T kecil tadi, atau pemrogramnya suka
ini katanya suka apa sih, suka iseng menggabungkan benda dengan manusia misalnya, menggabungkan benda, menurunkan benda dengan hewan, itu kan enggak manusiawi karena konsep object oriented tadi kan manusiawi. Jadi dia harus, kalau inheritance penurunan dia hanya mensupport yang nama single inheritance. Jadi bagaimana kalau mau multiple, ya nanti pakai interface katanya begitu. Ya, jadi nggak boleh yang namanya dia tidak mensupport yang namanya multiple inheritance. Padahal kalau kita paksa juga sebenarnya masih bisa, tapi menyalahi dari konsep object oriented di dalam Java. Ya. Oke, enkapsulasi. Kalau abstraksi itu ya yang seperti tadi ya, semua benda itu kita buat nyata. Yang dijadikan sebuah objek ya, konsepnya objek. Enkapsulasi itu penyekatan atau pembatasan ruang, atau yang kayak makanan tadi kita sekat-sekat. Nah, kita buat atau pengkapsulan. Jadi itu tadi sebenarnya kalau kalian sudah membuat sebuah object oriented atau sudah membuat sebuah kelas, kalau pakai ADT itu kalian buat sebuah kelas, di dalam kelas itu udah ada atribut, udah ada metode, berarti kalian sebenarnya sudah berhasil menggunakan enkapsulasi secara nggak langsung. Ya, kita sebenarnya sudah pernah menggunakan atau mencoba konsep enkapsulasi. Itu tadi udah ada metode, udah ada atribut di dalam sebuah kelas. Itu adalah enkapsulasi. Tapi kalau kita di ADT kemarin semuanya masih private, public. Nah, nanti untuk atributnya nggak boleh public, harus private atau sesuai dengan access identifier-nya yang dibutuhkan. Tujuan dari enkapsulasi ini adalah kita nggak boleh, jangan sampai objek lain itu bisa mengobrak-abrik apa yang kita punya. Jadi kayak kalau kalian ke dokter, ya kalian ke dokter, biasanya kan kadang dokter itu ngasih obat racik, kan? Obat racikan. Dikasih obat racikan oleh nanti kan kalian dapat resep tuh, kalian kasih ke apoteker kan, apoteker nanti yang akan meracikan obat kalian, terus nanti dihasilkan dikasihnya dalam bentuk kapsul. Dalam bentuk kapsul. Yang dimana isi kapsul itu kan sudah ada obat racikan yang sudah dituliskan oleh dokter tadi. Tinggal kalian makan kan, kapsul itu blek. Gitu. Kalian bayang, itu kan adalah salah satu contoh dari cara pengkapsulan. Tinggal kalian gunakan kapsul tadi yang sudah ada, misalkan obat A atau bubuk A gitu ya, obat A sekian mili, obat B sekian mili, campurin obat C sekian mili, itu kan sudah digabung-gabungin tuh sama si apoteker, masukin dalam kapsul. Kalian makan, tinggal ambil kapsul, nggak makan kan. Bayangkan kalau kalian harus dikasih resep, dikasih ini obat A, obat B, obat C. Setiap kali kalian mau makan, kalian harus nimbang dulu obat A sekian mili, obat B sekian mili, obat C sekian mili. Capek kan? Capek. Terus juga kadang nggak akurat nih timbangannya, benar atau nggak tahu. Tapi karena sudah diracikan oleh si apoteker tadi menjadi kapsul, itu lebih mudah. Itu salah satu contoh dari di dalam object oriented. Begitu juga ya cara pengkapsulan. Logikanya begitu. Oke, terlindungi ya. Oke, lanjut kepada pewarisan atau inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan. Jadi itu tadi sama seperti kalau manusia kan mendapatkan turunan sifat misalnya dari orang tua. Nah, sama seperti di dalam konsep object oriented pewarisan ini juga nanti apa yang dipunya oleh bapak atau kelas induk atau kelas superkelas atau subkelas itu nanti akan diturunkan ke anaknya, ya. Tapi nanti kan ada access identifier tuh, ada private, public, protected gitu ya, default gitu. Nah, tapi kalau yang private dia tetap nggak turun. Tapi kalau yang protected public ya jelas turun. Protected bisa turun. Kalau public jelas bisa digunakan semuanya ya. Tapi kalau dia protected, dia yang akan menurunkan sifat tadi pada anaknya. Jadi anaknya nggak perlu deklarasi lagi sifat bawaan dari bapaknya karena sudah punya dari bapak. Dan anak boleh punya sifat lain gitu, atau sifat tambahan. Nah itu cara kerja seperti si pewarisan. Sama, misalkan bapaknya punya rambut hitam.
misalnya. Anaknya punya rambut hitam juga, ya udah nurun. Gitu. Jadi warna rambut bapaknya diturunkan kepada anak. Begitu ya. Polimorfisme banyak bentuk. Ya, jadi satu benda bisa berperilaku mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Ya, satu benda bisa dibentukkan beda-beda. Jadi contohnya misalnya begini. Saya kalau di rumah saya sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau saya di kampus saya sebagai dosen. Ya. Saya di mana? Misalnya di mall, ya saya sebagai customer. Misalkan cara berpakaian. Kalau di rumah mungkin saya pakai daster. Berpakaian kan? Tapi kalau di kampus saya berpakaian formal. Berpakaian juga kan? Kalau saya di mall, berpakaian saya misalnya apa? Casual. Berpakaian juga kan sama, tapi bentuknya beda atau perilakunya berbeda. Tapi bendanya tetap saya. Bendanya tetap saya, tapi perilakunya aja yang berbeda. Nah, itu seperti itu juga polimorfisme. Jadi makanya OOP itu memang konsepnya manusiawi banget. Contohnya memang benar-benar manusiawi. Ya. Salah satu contohnya itu gambaran. Oke. Mungkin segitu aja penjelasan saya hari ini. Sudah panjangnya, lumayan juga ya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu dari penjelasan saya tadi? Silakan. Lumayan panjang penjelasannya. Sebentar. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau dari saya belum ada, Bu. Oke, yang lain? Belum ya? Baik, kalau belum sekarang kita ini dulu deh. Kita brainstorming dulu sedikit sebentar. Bentar ya, saya share. Itu ya, sekelumit tentang object oriented. Sekelumit. Baik, saya share. Kita ke Padlet dulu. Saya share Padlet. Ya. Ini Padletnya. Jadi kalian harus mengisi. Menurut Anda, apa itu paradigma object oriented? Kemudian, apa perbedaan dari prosedural sama object oriented? Yang ketiga, kelebihan-kelemahan dari OOP. Kemudian, kelebihan dari Java yang Anda ketahui. Silakan diisi, langsung diklik tambah di bawahnya, langsung diisi aja. Ya, sebentar ya, saya sambil ngurusin yang konversi ini.
Ya, silakan diisi dulu ya. Saya lagi ngurusin ini.
Oke, sudah. Kemudian cara pandang, mengenai data. Cabang-cabang, misalkan. Oke. Sendiri-sendiri. Bukan OB ya, biasanya OO. Ini baik. Oke, baik. Udah pada cukup ini ya, cukup paham tentang konsepnya secara umum ya. Ini untuk konsep secara umum. Baik. Kalau begitu, bentar. Baik, sekarang nih saya akan berapa orang? Seperti biasa ya, kita akan diskusi. Oh ya, saya siapkan drive-nya sebentar. Drive. Data genap. Oke, bilingual ya. Semua gila. Baik, saya akan bagi menjadi beberapa kelompok di sini. Breakout room 28 orang. Berarti 6 kelompok aja ya. Saya akan bagi menjadi 6 kelompok. Dan saya akan acak. Jadi otomatis di sana akan mengacak 6 kelompok. Oke. Saya kasih link dulu. Ini link ininya. Oh, sorry. Ini link drive-nya ya, seperti biasa. Kemudian saya akan tampilkan apa yang harus dikerjakan. Nah, ini yang harus dikerjakan. Silakan cari contoh-contoh yang ada di internet. Contoh dari program yang menggunakan object oriented yang mengimplementasi konsep dari OOP itu sendiri, yaitu abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Kemudian sebutkan juga pengertiannya serta ciri khas dari konsep tersebut. Ya, jadi cari dulu contoh-contoh yang ada di internet tentang 4 konsep yang ada di OOP, kemudian baru nanti dijelaskan pengertian sama ciri khas dari konsepnya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu dari tugasnya? Silakan. Ada yang mau ditanya? Belum? Sudah di screenshot atau dicatat nih tugas? Udah ya, saya stop ya share screen. Bu, izin bertanya, maaf Bu. Boleh, ya? Ya, itu tadi tugasnya cuman bahasanya aja apa kode programnya? Kode program. Oh, kode program. Kode program. Kode program dari contoh abstraksi, enkapsulasi, inheritance, sama poly. Ya. Baik, terima kasih Bu. Lagi?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akan buka breakout room, bagi 6 kelompok ya, secara acak. Saya kasih waktu berapa ya? 40 menit mungkin. Ya, saya akan kasih waktu 40 menit. Saya akan open all room. Open all room. Silakan bekerja ya, langsung. Silakan kerja. Kita bahas dulu ya. Kita bahas dari kelompok 1 dulu. Ini saya udah buka. Kelompok 1. Jadi abstraksi, jadi program. Saya langsung lihat aja programnya ya. Merupakan sistem jadi satu abstraksi, public class abstrak. Ya, ini kalau konsep abstraksi itu sama kayak enkapsulasi ya, tapi kalau ini adalah abstrak. Contoh dari abstrak class. Jadi ya contoh dari abstrak class itu, nah ini public abstrak class ya, dia ada atribut, ada metode, kemudian ada metode yang ada isinya begini. Ini ada isinya kan? Ada yang metode abstrak. Jadi nanti metode abstrak ini yang akan diisi oleh anaknya. Jadi kelas abstrak ini adalah salah satunya adalah pengembangan dari turunan, ya, inheritance. Nah, dan kelas abstraksi ini nggak bisa dijadikan objek. Yang bisa dijadikan objek itu adalah kelas anaknya atau kelas nyata. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini, yang kosong berarti dia tidak akan bisa menjadi kelas nyata. Ini ya kelas turunannya, oke. Enkapsulasi ya. Nah, enkapsulasi itu biasanya ada access identifier, misalnya private, protected, begitu. Kalau kita kan biasanya semuanya publik semua kalau di ADT. Ya. Oke, kelas pewarisan. Kelas hewan, mamalia, iya kucing, nanti akan diturunkan ya, dari hewan menjadi mamalia. Dari hewan menjadi kucing ya turunannya. Oke, kelas kucing. Polimorfisme, ya. Itu tadi yang banyak bentuk tadi. Kelas segitiga, terus bangun datar. Nah, bangun datarnya nanti ketika dia di-set menjadi segitiga, ya dia akan menghitung luas segitiga. Tapi kalau bangun datarnya di-set menjadi persegi, maka dia akan menghitung persegi. Gitu. Ya, oke. Baik, kita lihat kelompok 2. Abstrak kelas sama seperti yang tadi ya. Jadi ada salah satu metode yang tidak ada isi. Ya, kemudian nanti isinya itu get area itu akan, nah di sini akan di override. Jadi di dalam inheritance baru nanti ada override, overload itu banyak metodenya, namanya sama semua tapi parameternya beda kayak konstruktor. Nah itu overload. Tapi kalau yang seperti ini adalah override. Ya, kemudian enkapsulasi ya private begitu ya. Set-get, inheritance karyawan. Ini turunannya mana inheritance? Oke, kalau polimorfisme ya. Jadi nah, sama seperti yang tadi ya, ketika bangun datar di-set menjadi apa, dia akan mengikuti sesuai dengan di-setnya menjadi apa. Gitu. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Ya, metode abstrak ya. Ada metode. Ini kelas abstrak. Kemudian ya private, protect, public. Ini ya. Masih yang pengertian inheritance. Jadi nanti ya ini turunannya juga nggak ada ya. Harusnya ada turunan yang extend ya.
Kemudian polimorfisme, banyak bentuk. Nah, ini juga kayaknya belum selesai, nggak tahu nih. Oh, nah, ini overload ini sebenarnya. Metodenya sama, ya. Ini overload. Contohnya. Nama metodnya sama, max number, tapi bedanya adalah parameter. Ini adalah overloading. Metode dari overloading. Ya, oke. Baik. Kelompok selanjutnya. Enkapsulasi. Dan programnya ya setnya private begitu ya. Abstraksi. Sebenarnya abstraksi itu kayak konsep gini aja. Ini adalah benar konsep abstraksi. Kalau yang tadi itu adalah abstrak kelas. Inheritance, turunan ya. Ya, extend, dosen extend karyawan. Karena dosen bagian dari karyawan misalnya gitu. Polimorfisme, hewan, di extend juga ya. Nanti pas dipanggil disesuaikan. Misalnya hewan itu dijadikan sama dengan kuda. Maka dia ketika hewan itu bersuara, ya dia akan bersuara kuda. Ya, di sini ya contohnya. Kalau ketika hewan itu disamakan dengan kucing, dia menjadi kucing berarti. Nanti ketika hewan itu dipanggil, dia akan mengeluarkan suara kucing. Ya. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, ini abstrak kelas yang tadi, kayak tadi. Turunan enkapsulasi, inheritance ya, turunan ya dari kelas mahasiswa. Polimorfisme ya, aturan overload ya, maksimum itu tadi ya. Sebenarnya mirip-mirip overload, polimorfisme dia itu sama kayak gitu. Dia menggunakan banyak. Ya, oke, kelompok 6 selanjutnya. Ya, ini abstrak kelas. Enkapsulasi ya, private. Nah, ini pakai bahasa C++ contohnya. Kalau pakai cout itu bahasa C++. Saya udah mulai curiga di sini kenapa begini. Ternyata benar ini adalah bahasa C++. Yang apa-apa. Lanjut inheritance, turunan ya. Extend. Kalau bahasa C++ caranya menginheritance bukan begini. Kelas persegi titik 2, kelas bangun datar. Beda dikit sama Java. Kalau ini Java. Ini ya. Polimorfisme, iya di extend. Muncul suara seperti tadi. Oke, baik. Jadi di sini kalian sudah setidaknya sudah tahu lah kurang lebih bentuknya itu begitu ya. Nanti yang kita akan pelajari itu adalah konsep dari setiap dari setiap OOP tadi, pilar-pilar dari OOP ya, apa saja yang harus ada di dalam OOP atau yang dimiliki oleh OOP. Oke, baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Jadi minggu depan nanti kita baru bahas abstrak ya, abstraksi, bukan kelas abstrak, beda ya sama kelas abstrak. Dia hanya konsep abstraksi, kemudian baru nanti dilanjutkan dengan konsep objek sama kelasnya. Jadi bagaimana kita mengabstraksikan dulu, baru nanti kita bagaimana sih dari objek dari kelas itu diabstraksikan menjadi sebuah kelas ya. Kelas itu nanti akan dijadikan sebagai objek. Baru nanti enkapsulasi sebenarnya dua abstraksi sama konsep objek itu adalah menjadi sebuah enkapsulasi nanti sebenarnya begitu. Tuh ya. Ada pertanyaan? Belum? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semua perhatiannya hari ini. Semua atensinya hari ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup perkuliahan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.